Selamat malam, para penggerak perubahan. Hari ini, kita hidup dalam dua dunia sekaligus. Dunia nyata, dunia maya. Ruang digital telah menjadi alun-alun baru bagi bangsa kita. Disinilah kita bertemu, bertukar pikiran, berdebat, bahkan membentuk identitas. Namun, seperti alun-alun yang ramai, ruang ini juga rentan terhadap kebisingan, konflik, perpecahan, informasi bohong, atau hoax-hoax menyebar cepat kilat. Ujaran kebencian bisa dengan mudah dilontarkan dari balik anonimitas layar. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendesak. Di tengah derasnya arus informasi dan emosi ini, apa yang menjadi kompas moral kita? Apa yang memandu jari-jari kita saat mengetik? Apa yang memandu jari-jari kita saat berkomentar? Apa yang memandu jari-jari kita saat berbagi? Jawabannya sesungguhnya tidak jauh. Ia telah tertanam dalam fondasi negara kita, Pancasila, konstitusi. Namun, justru disinilah relevansinya diuji. Pancasila dengan 5 silanya menawarkan kerangka kerja moral yang sangat relevan untuk kehidupan digital kita. Mari kita bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita, termasuk di dunia maya, berada dalam pengawasan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk menyebarkan kebaikan, bukan fitnah. Saat kita hendak mengunggah sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membawa manfaat atau justru mudarat? Apakah konten ini mencerminkan nilai-nilai luhur agama atau kepercayaan yang saya anut? Sila ini menjadi rem internal kita, mencegah jari kita untuk menyebarkan kebencian, hoax, atau konten tidak senonoh yang merusak moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah jantung dari etika digital. Ini berarti menolak perundungan siber, tidak menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan dalam kolom komentar. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi semakin krusial di tengah polarisasi politik dan sosial. Algoritma seringkali menjebak kita dalam gelembung gema. Sila ketiga, mengajak kita untuk keluar dari gelembung itu. Ia mendorong kita untuk merayakan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Saat berselancar di dunia maya, mari kita fokus pada narasi yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Hindari menyebarkan konten provokatif yang mengadu domba antar kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita tentang pentingnya demokrasi dan musyawarah. Di ruang digital, ini berarti menghargai perbedaan pendapat dan berdiskusi secara sehat untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memanggil kita untuk menggunakan platform digital untuk memperjuangkan keadilan, memastikan akses digital yang merata, melawan penipuan online yang merugikan masyarakat kecil. Pancasila adalah kompas moral. Sementara di dunia maya, kita butuh pagar yang jelas. Pancasila adalah kompas moral. Konstitusi sebagai aturan dasar. Peraturan turunannya, contoh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh UUD 1945 pasal 288E ayat 3. Namun kebebasan itu tidak absolut. Batasnya adalah hak dan kebebasan orang lain. Anda bebas berpendapat, tetapi Anda tidak bebas mencemarkan nama baik orang lain. Anda bebas berekspresi, tetapi Anda tidak bebas menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA. Inilah fungsi hukum, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. UU ITE seringkali menjadi sorotan dan menuai kontroversi. Namun kita perlu memahami tujuan awal undang-undang ini. Ia dirancang untuk melindungi publik dari kejahatan siber, penipuan online, pencurian data pribadi, penyebaran konten ilegal, hoax yang meresahkan masyarakat. Tanpa payung hukum, ruang digital bisa menjadi hutan rimba. Hukum memberikan konsekuensi nyata bagi tindakan maya. Mari kita berkaca pada beberapa kasus nyata yang pernah menghebohkan ruang publik kita. Ingatkah kita pada kasus seorang ibu di Lombok yang dipenjara karena merekam percakapan telepon berisi pelecehan dari atasannya? Kasus Baik Nuril ini menunjukkan betapa rumitnya penerapan hukum di ruang digital. Di satu sisi, ia adalah korban yang mencoba membela diri. Di sisi lain, tindakannya menyebarkan rekaman dianggap melanggar UU ITE. Kasus ini memicu perdebatan nasional tentang keadilan dan perlindungan korban Pancasila, khususnya sila kemanusiaan dan keadilan sosial, seharusnya menjadi pemandu kita. Sila kemanusiaan keadilan sosial, ia mengajarkan empati terhadap korban dan mendorong penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran material. Bukan sekadar formalitas prosedural informasi salah tentang vaksin. Teori konspirasi obat ajaib menyebar luas melalui grup WhatsApp dan media sosial. Akibatnya,
Banyak warga yang ragu untuk divaksin, yang pada akhirnya membahayakan nyawa mereka sendiri dan orang lain. Menjadi netizen yang bijak dan berlandaskan Pancasila bukanlah sebuah konsep yang abstrak. Ia dapat diwujudkan melalui langkah-langkah praktis dan konkret dalam keseharian kita. Pertama dan yang paling mendasar adalah berpikir sebelum mengunggah. Think before you post. Sebelum jari Anda menekan tombol kirim atau bagikan, ambil jeda sejenak. Tanya pada diri Anda, apakah informasi ini benar? Apakah ini menyakitkan? Apakah ini ilegal? Apakah ini perlu? Dan apakah ini baik? Metode TINK ini adalah filter sederhana yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Ini adalah langkah pertama untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Langkah kedua adalah verifikasi informasi atau saring sebelum sharing. Di era pasca kebenaran, jangan mudah percaya pada judul yang bombastis atau gambar yang provokatif. Biasakan untuk memeriksa sumber berita, apakah berasal dari media yang kredibel. Manfaatkan situs pengecek fakta yang sudah banyak tersedia. Dengan melakukan verifikasi, kita mutus rantai penyebaran hoaks. Secara khusus, saya ingin berbicara kepada Anda, para mahasiswa keperawatan. Anda adalah calon garda depan empati bangsa. Profesi Anda kelak akan bersentuhan langsung dengan inti kemanusiaan, merawat orang sakit, menjaga martabat pasien, memberikan dukungan di saat-saat paling rentan. Nilai-nilai ini harus Anda bawa dan praktikkan, tidak hanya di bangsal rumah sakit, tetapi juga di ruang digital. Yes, sumpah profesi Anda untuk menjaga kerahasiaan pasien memiliki relevansi yang sangat kuat di dunia maya. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, mengunggah foto, mengunggah video atau informasi tentang kondisi pasien ke media sosial, meskipun dengan niat baik. Privasi pasien adalah hak absolut yang dilindungi oleh hukum dan etika profesi. Gunakan media sosial Anda untuk tujuan edukasi kesehatan yang bersifat umum, bukan untuk memamerkan kasus atau kondisi pasien tertentu. Kita telah melakukan perjalanan panjang, membedah nilai-nilai luhur Pancasila dan relevansinya di alun-alun digital bangsa. Kita telah melihat bagaimana konstitusi menjadi pagar pelindung, belajar dari kasus-kasus nyata, dan merumuskan langkah-langkah praktis. Kini, semua itu akan sia-sia tanpa satu elemen terpenting aksi nyata dari kita semua. Perubahan tidak datang dari menunggu. Perubahan dimulai dari satu ketukan jari yang bijaksana, satu komentar yang berempati, satu keputusan untuk tidak menyebarkan kebohongan. Ini adalah panggilan untuk kita semua, tanpa terkecuali. Mari kita mulai dari diri sendiri. Lingkaran terdekat kita, jadilah teladan. Praktikkan prinsip saring sebelum sharing. Beranilah menegur dengan santun ketika melihat teman atau anggota keluarga menyebarkan hoax. Ajak mereka berdiskusi, bukan menghakimi. Setiap kali Anda memilih untuk menyebarkan konten positif, yay! Dengi Destiun selai peglaf dan kanbreak fujsta. Yang lebih kuat Cheney. Yes up! Ingatlah, Indonesia adalah sebuah mahakarya yang dibangun dari keberagaman. Ruang digital kita seharusnya menjadi cerminan dari kekayaan itu. Sebuah mozaik yang indah, bukan medan pertempuran yang porak-poranda. Pancasila memberikan kita kanvas dan catnya, ketuhanan sebagai landasan spiritual. Kemanusiaan sebagai kuas empati, persatuan sebagai bingkai yang merekatkan, kerakyatan sebagai teknik dialog, keadilan sebagai tujuan akhir dari lukisan itu. Tugas kita bersama adalah melukis di atas kanvas digital ini dengan penuh tanggung jawab. Aksi nyata kita hari ini menentukan wajah Indonesia digital di masa depan. Maka inilah ajakan konkret saya untuk Anda semua. Mari kita berkomitmen. Mulai hari ini, 26 Oktober 2025. Untuk menjadi netizen Pancasilais. Mari kita ubah lini masa kita dari panggung kebencian menjadi ruang perayaan kemanusiaan. Gunakan kebebasan berekspresi untuk menyuarakan kebenaran, bukan untuk merendahkan sesama. Jadikan teknologi sebagai alat untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah.